Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah teori akuntansi, khususnya bab 6 kerangka konseptual. Nah, ini di hari ini eh, kita melangkah meninggalkan materi sebelumnya, yaitu tentang akuntansi di Indonesia ya. Bagi yang mungkin minggu kemarin belum sempat melihat video sebelumnya, silahkan dicek-cek dulu, dipelajari dulu. Karena kira-kira 2 minggu lagi kita sudah masuk ke ujian ya, yaitu ke UTS gitu. Jadi minggu depan kita akan kuliah sinkronus. Kalau lancar kita via Jitsi, tapi kalau tidak lancar kita akan melakukan via Zoom. Terus di minggu ini sudah saya infokan ya, jadi ada kuis, silakan dikerjakan di Sunanya. Untuk kuis yang dikerjakan di Sunan, jangan lupa diperhatikan deadline-nya, karena kalau sudah lewat deadline tidak akan bisa mengikuti kuis lagi, seperti itu. Nah, langsung saja kita ke materi. Nah, di sini di bab ini kita belajar tentang ini ya, apa namanya, kerangka konseptual. Nah, dari kata-katanya kita sudah bisa menebak ya bahwa kerangka, namanya kerangka adalah sebuah frame. Berarti di situ ada batasan-batasan. Nah, di sini ada kata konseptual. Berarti konseptual berarti batasan-batasan tentang konsep, berarti tentunya dijadikan pedoman gitu. Nah, di sini pada tingkatan teori yang tinggi seperti ilmu pengetahuan, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan laporan keuangan gitu. Nah, ada beberapa pihak yang memandang kerangka konseptual sebagai konstitusi atau undang-undang dasar yang merupakan landasan dalam proses penentuan standar akuntansi. Nah, karena kita di sini memang mata kuliah teori akuntansi, jadi berbicara kerangka konseptual tentunya konteksnya berbicara tentang standar akuntansi seperti itu. Nah, terus mengapa kita memerlukan kerangka konseptual gitu Bu? Nah, di buku kalian bisa dibuka di halaman ini ya sebentar. Di halaman 163 sampai 160 6 atau 165, di situ kalian akan melihat berbagai pandangan tentang apa itu kerangka konseptual dan penting atau tidaknya, seperti itu. Nah, untuk penting atau tidaknya kerangka konseptual ini oleh FASB, jadi FASB ini kepanjangannya adalah Financial Accounting Standard Board, yaitu mengidentifikasi bahwa 5 manfaat yang diperoleh dari kerangka konseptual adalah 1, 2, 3, 4 ini ya, diantaranya sebagai pedoman yang perlu kita soroti di sini. Nah, tapi sebelum FASB menyimpulkan yang bisa kalian baca di halaman 166, di halaman 163 sampai 165 itu kalian bisa membaca tentang perbedaan pandangan para ahli tentang penting dan tidaknya kerangka konseptual itu gitu. Jadi di situ kalian ada salah satu pendapat Solomon yaitu yang menyatakan bahwa kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari adanya campur tangan politik terhadap sebuah standar akuntansi seperti itu. Nah, tentang perumusan kerangka konseptual. Nah, untuk perumusan kerangka konseptual ini, dia akan mengenal 3 langkah, yaitu yang diantaranya adalah tujuan pelaporan keuangan, terus karakteristik kualitatif, dan seterusnya. Cuman di sini ada hal yang menarik yang pengen saya kalian ketahui juga, yaitu bisa dibuka di halaman
169. Jadi di halaman 169 itu di situ kalian akan belajar tentang apa perbedaan antara laporan keuangan dan pelaporan keuangan. Untuk pelaporan keuangan sendiri lingkupnya itu lebih luas ya. Karena pelaporan keuangan itu meliputi laporan keuangan, informasi pelengkap dan media pelaporan lainnya. Nah, sementara kalau laporan keuangan bagaimana Bu? Kalau laporan keuangan berarti terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Jadi kesimpulannya perbedaan antara pelaporan keuangan dan laporan keuangan adalah pelaporan keuangan itu lebih luas ya lingkupnya seperti itu. Jadi untuk bahasa Inggrisnya untuk pelaporan keuangan itu adalah financial reporting. Jadi karena dia pelaporan, berarti kata benda ya gitu. Jadi financial reporting, sedangkan laporan keuangan adalah financial statement. Seperti itu. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, dari ketiga langkah ini, kalau dibuat piramida atau sebuah bagan, kalian bisa melihat di halaman 168 ya. Nah, di halaman 168 ini kalian bisa melihat tentang kerangka konseptual USA. Nah, kalau kalian selalu mengikuti materi yang saya share dan video pembelajaran yang saya sampaikan, memang akuntansi di Indonesia itu dia lebih banyak mengakomodir sejarah dari akuntansi di USA juga atau Amerika gitu. Nah, kenapa? Karena kemarin kita ada sejarahnya untuk di era Soekarno sendiri itu di situ banyak lulusan akuntansi dari Amerika gitu. Jadi awal mulanya seperti itu. Jadi memang akuntansi di Amerika itu sudah tua. Jadi selama kita belajar teori akuntansi ini pun kalau kita memperhatikan itu sebelum kita membandingkan di Indonesia kita selalu belajar dulu gitu sejarah dan prosesnya di Amerika itu seperti apa seperti itu. Nah, untuk kerangka konseptual USA itu diantaranya disampaikan seperti ini. Jadi kita lihat dulu level pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan. Nah, tujuan pelaporan keuangan seperti ini yaitu menyediakan informasi yang pertama berguna untuk investasi. Terus yang kedua untuk keputusan kredit, terus yang ketiga berguna untuk memperkirakan cash flow masa depan seperti itu. Jadi kerangka konseptual apabila kita mau membuat sebuah kerangka konseptual kita tetapkan dulu tujuannya seperti itu. Nah, setelah tujuan sudah ditetapkan di level pertama, setelah itu kita melihat kalau tujuan pelaporan keuangannya seperti ini berarti kita harus seperti apa laporan keuangannya. Makanya ditentukanlah karakteristik kualitatif yaitu yang pertama harus memenuhi primarity qualities, terus yang kedua secondary qualities gitu. Terus elemennya apa aja di laporan keuangan yaitu ada aset, ada hutang, ada modal dan seterusnya. Terus yang level ketiga untuk kerangka konseptualnya dijabarkan lebih khusus lagi yaitu postulat, prinsip dan keterbatasan gitu ya. Nah, postulat ini maksudnya adalah dia pedoman operasionalnya gitu seperti apa, terus prinsipnya seperti apa, terus keterbatasan tuh artinya batasan-batasan pengukurannya seperti apa. Nah, itu di sini kalian bisa melihat seperti ini ya. Jadi ada asumsinya seperti apa, prinsipnya terus constraint. Nah, sekarang setelah kita membandingkan di Amerika Serikat seperti apa, sekarang kita melihat kerangka konseptual di Indonesia. Nah, sudah saya sampaikan di awal, jadi kalau kita mau membuat sebuah kerangka konseptual, tentunya di sini dijadikan sebuah standar, kita selalu mengawali dari tujuannya terlebih dahulu. Maka di Indonesia pun sama gitu. Kita tetapkan dulu tujuan dan ruang lingkup dan seterusnya. Nah, tapi ternyata di situ terjadi kritik ya terhadap adanya kerangka konseptual. Makanya perumusan sebuah kerangka konseptual itu cenderung kesan agak lambat gitu. Nah, untuk menganalisa kenapa di situ apa namanya kenapa di situ dia berjalan lambat, di sini ada dua
metode atau dua pendekatan, yaitu pendekatan ilmiah dan nilai profesional. Cuman di sini saya tidak bahas lebih lanjut. Yang saya lanjut ke pembahasan berikutnya saja, bahwa mampukah kerangka konseptual menyelesaikan semua masalah? Nah, ini pada tahun 88, ini mungkin kalian belum lahir ya. Di situ Pakter menyatakan bahwa kerangka konseptual hanya memberi arah dalam penentuan standar dan mengurangi pengaruh bias pribadi dan tekanan politik dalam membuat pertimbangan akuntansi. Nah, seperti sebelumnya kita sudah tahu juga bahwa dalam perkembangannya untuk perumusan sebuah teori akuntansi itu dipengaruhi faktor politik seperti itu, karena juga ada berbagai kepentingan di situ ya. Nah, untuk pada tahun 88 itu si Pakter ini berpendapat bahwa kerangka konseptual itu mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalah ya kalau saya menyimpulkan, tetapi dia memberi arahan dalam penentuan standar dan mengurangi pengaruh bias pribadi, yaitu di sini adanya konflik kepentingan pribadi dan mengurangi adanya pengaruh tekanan politik dalam membuat sebuah pertimbangan akuntansi seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita melihat kerangka konseptual yang dirumuskan oleh IFRS, silakan sambil dibuka ya bukunya. IFRS. IFRS itu silakan dibuka terlebih dahulu sambil dibaca ya. Jadi sambil mendengarkan video saya, kalian juga harus membaca sendiri gitu. Karena tanpa kalian mau membaca, ya informasi yang diperoleh tidak akan utuh gitu. Karena memang tugas kita atau tugas Bapak dan Mas semua yang masih muda memang harus mau belajar gitu, dan memang harus mau membaca gitu kan. Sayang, buku sudah dibeli-beli tetapi kalian tidak mau membaca, jadi isinya apa juga kalian tidak tahu gitu ya. Nah, intinya di sini yang mau saya tekankan, kalau kalian tentunya sudah sampai semester ini tentunya sudah lulus mata kuliah pengantar akuntansi ya. Di sini sih hampir sama sih tadi dengan level pertama dan level kedua tentang kerangka konseptual di USA atau Amerika. Cuman yang mau saya sampaikan di sini untuk elemen laporan keuangan, kenapa di Indonesia akhirnya terbit beberapa pos itu ya dari sejarah ini gitu. Jadi elemen laporan keuangan menurut IFRS itu ada aktiva, hutang, modal, dan pendapatan dan beban. Nah, ketika kalian belajar PA juga 5 akun besar ini ya yang sering kita bahas. Jadi lulus PA tentunya sudah tahu rumus bahwa harta sama dengan hutang plus modal gitu. Nah, untuk pendapatan dan beban ini sendiri nanti munculnya atau pengaruhnya di laporan laba rugi seperti itu. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa kalian mempelajari pengantar akuntansi pun akan berjumpa dengan akun-akun ini, hukum akuntansi itu ya, atau persamaan akuntansi, kalian sudah tahu kan, harta sama dengan hutang plus modal gitu. Jadi sejarahnya adalah muncul dari sini. Nah, ini sudah selesai ininya presentasi kita, maksudnya pembahasan saya tentang bab 6 kerangka konseptual. Silakan kalau ada pertanyaan bisa diajukan di forum diskusi Sunan, yaitu maksimal 5 mahasiswa bisa mengajukan pertanyaan. Yang lain bisa ikut berpartisipasi dengan menjawab atau berpartisipasi membantu pertanyaan temannya itu. Oke, sampai sekian dulu. Terima kasih atas perhatian dan keluangan waktunya untuk menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan jangan bosan-bosan untuk meningkatkan kualitas diri kalian dengan mengisi diri kalian dengan potensi-potensi yang memang butuh ditingkatkan ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu kelebihan dan kekurangannya. Tujuan untuk mengetahui kekurangan diri adalah untuk memperbaiki. Gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.